Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Sutrisna Wijaya, NPM 195039. Nama saya Anisonia dengan NPM 195022. Nama saya Resti Aulianur, NPM 195017. Pada video kali ini, saya dan teman-teman akan membahas tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Baik, berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Rumah seharusnya menjadi tempat bagi kita untuk merasa aman bersama orang yang kita cinta. Sayangnya, tak semua orang beruntung bisa merasakannya. Masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan dalam hidupnya. Ada 4 bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Yang paling mudah teridentifikasi adalah kekerasan fisik, karena dampaknya bisa terlihat kasat mata di tubuh korban. Ada pula kekerasan psikis, yaitu perbuatan atau ucapan berupa hinaan, ancaman, kekangan yang efeknya mempengaruhi kondisi kejiwaan korban. Kemudian kekerasan seksual, bisa pemaksaan aktivitas seksual atau menjauhkan dari kebutuhan seksual. Terakhir, penelantaran rumah tangga, yaitu ketika seseorang mengabaikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga atau tindakan membatasi dan melarang orang lain bekerja dengan layak, sehingga ada ketergantungan ekonomi dalam rumah tangga. Apa yang dialami korban KDRT bisa menurunkan kualitas hidup mereka dan membuat mereka sulit hidup. Apa yang dimaksud dengan KDRT? KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan seseorang, terutama kepada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ataupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan pemaksaan untuk merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Siapa saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup rumah tangga? Jadi, yang termasuk ke dalam ruang lingkup rumah tangga adalah ayah, ibu, dan anak, dan orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, ataupun perwalian yang menetap di dalam rumah tangga. Contohnya seperti paman, bibi, kakek, nenek, ataupun saudara yang menetap di dalam satu rumah tangga tersebut, dan orang yang membantu pekerjaan rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, misalnya asisten rumah tangga. Lalu, apakah korban KDRT mendapatkan perlindungan? Ya, tentu saja. Korban KDRT mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, dan pihak lainnya seperti RT, RW, masyarakat, dan tetangga. Lalu, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami ataupun menyaksikan tindakan KDRT tersebut? Jadi, sebisa mungkin kita harus mencegah berlangsungnya tindakan KDRT tersebut, lalu berikan perlindungan kepada korban KDRT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, untuk pelaku KDRT mendapatkan hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. Dan harus kalian tahu bahwa di luar sana masih banyak korban KDRT yang tidak berani melapor, sehingga pelaku KDRT masih tenang dan bebas berkeliaran di luar sana. Dan harus kalian ingat, KDRT bukanlah aib. Jadi, ketika kalian mengalami ataupun menyaksikan tindakan KDRT, kalian harus melapor kepada pihak yang berwajib. Baik, selanjutnya jumlah KDRT di Indonesia pada tahun lalu di bulan Januari 2020 sampai dengan November 2020, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kemen PPA, per 1 Januari sampai dengan 6 November 2020 menunjukkan dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan ada di angka 5.573 kasus, dan mayoritas kasusnya adalah KDRT di angka 3.419 kasus atau 60,75%. Baik, selanjutnya penyebab terjadinya KDRT, laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara.
Masyarakat menganggap bahwa laki-laki harus kuat, berani, serta tanpa ampun. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri. Baik selanjutnya pemahaman keliru terhadap ajaran agama sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok di antara mereka. Selanjutnya tidak adanya rasa cinta kepada pasangan karena mungkin perkawinan mereka terjadi dengan adanya perjodohan di antara mereka tanpa didasari dengan rasa cinta terlebih dahulu. Kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi. Seorang suami di Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, tega menganiaya istrinya sendiri hingga tewas Minggu siang kemarin. Menurut tetangga, penganiayaan kerap terjadi selama berbulan-bulan dan dipicu hal-hal sepele. Sepulang dari rumah sakit, korban KDRT yang mengalami tangan putus mendiami rumah kerabatnya di Jalan Tanggul, Limbung, Kecamatan Sungai Kakap. Ditemui Kamis siang, korban masih menggunakan kursi roda. Terlihat kedua tangan korban dibalut dengan perban. Selain itu, di bagian kepala dan leher juga terdapat perban, guna menutupi jahitan luka akibat dibacok oleh suaminya sendiri. Korban menceritakan jika suaminya sejak 1 tahun belakangan ini selalu mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Akibatnya dan menusuk istrinya hingga tewas. Tersangka mengaku aksi kejinya dipicu rasa kesal terhadap korban yang menolak berhubungan badan. Selain itu, istrinya dicurigai berselingkuh. Pria berinisial AS selasa siang ditangkap Polrestabes Kota Bandung, Jawa Barat setelah menganiaya dan menusuk istrinya hingga tewas. AS dibekuk di rumahnya di Itulah Cikepus. contoh beberapa kasus KDRT di Indonesia. Korban tidak hanya perempuan atau istri, tetapi juga laki-laki atau suami, anak, bahkan asisten rumah tangga pun kerap menjadi korban. Beragam motif pun menjadi penyebab KDRT, mulai dari merasa tidak dihargai, melakukan kesalahan kecil, perselingkuhan, faktor ekonomi, adanya penolakan hubungan intim, cemburu, dan masih banyak lagi. Semakin tahun, angka KDRT di Indonesia semakin meningkat. Apalagi di dalam masa pandemi COVID-19 yang menerapkan kebijakan PSBB di rumah, kasus KDRT semakin meningkat drastis. Karena dipicu berbagai hal seperti stres, PHK yang mempengaruhi ekonomi rumah tangga, yang menyebabkan orang mudah marah. Macam-macam bentuk KDRT mulai dari kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Menurut ancaman tindak pidana KDRT yang terjadi, hukumannya bervariasi, mulai dari 3 tahun penjara sampai 20 tahun penjara. Berikut ancaman hukuman bagi pelaku KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itulah penjelasan mengenai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Jika Anda menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, jangan enggan, jangan ragu, dan jangan takut untuk melaporkannya. Sekian dan terima kasih sudah menonton video kami. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop KDRT, keluarga harmonis.